Iya, jadi uh, insecure insecure tuh kan, gue lupa caranya melupakan mantan yang dulunya tuh benar-benar toxic in relationship. Gini, gue kan selalu kalau orang cerita selalu kayak memposisikan gue sebagai teman gue dan gue sebagai mantannya itu gitu kan. Kayak menurut gue gitu, ya ngapain sih lo masih ngarepin atau masih inget-inget mantan yang emang dulunya tuh toxic relationship. Karena kalau misalkan dari dia aja udah kayak bilang atau udah kayak mengudahi menyelesaikan urusan hubungan itu, ya udah nggak usah kayak yang seolah-olah lo masih nunggu, masih ngarep, mencoba melupakan. Tapi kalau misalkan lo ingat-ingat lagi atau lo masih satu inner circle sama temennya, terus masih bahas juga, kayak lo nggak akan bisa lupa. Dan apalagi kalau misalkan orang itu yang cuma ngebebanin lo, bikin lo kepikiran, bikin lo ngebatin sendiri, sedih sendiri, bikin lo galau nggak jelas, kayak ingat-ingat ngapain sih lo masih bahas-bahas. Ya udahlah, lupain. Dia juga nggak masih ngarepin kehadiran lo di hidup dia. Oke. Tapi kalau misalkan doi dianya kayak apa ya, memang ada sih beberapa orang yang dia benar-benar toxic sampai kayak dia nggak mau kehilangan fansnya. Oh, I see. Jadi ya itu ya nggak bisa lah, itu egois jatuhnya. Kayak lo dengan kelakuan lo, sikap lo dan sifat lo yang kayak gitu, yang bikin hubungan itu toksik, tapi lo juga nggak mau lepas dari dia, yang nggak bisa gitulah. Hubungan itu kan kenyamanan dua orang, bukan kenyamanan satu orang. Iya, bener banget. Kalau misalkan lo nyaman sama sifat lo, ego lo, gini deh, orang yang terlalu memanjain egonya itu nggak akan bisa megang omongannya sendiri. Kayak misalkan dia janji bakal berubah, dia bakal memperbaiki, dia akan membuat hubungan ini harmonis lagi, tapi dia masih stuck di situ-situ aja. Janji dia tuh kemana? Ucapan dia selama itu kemana? Yang bilang yang mau berubah, mau memperbaiki, kemana? Jadi sama aja, ngapain? Daripada nyiksa diri sendiri. Gini deh, dia sama aja ngezolimin kita. Ditambah kita percaya sama omongan dia, kita udah masuk di zona kita menzolimi diri kita sendiri. Jadi kan memang banyak kasus juga yang kayak gini loh. Perempuan itu banyak juga yang sudah tahu pasangannya toksik, cuman dia masih terbuai dengan omongannya dan terus balik lagi ke dia. Nah, kira-kira solusi yang tepat untuk itu apa? Sorry nih, agak kasar, tapi lah jangan jadi cewek yang bodoh. Karena gini loh, kenapa gue ngomong kayak gitu? Gue pernah lebih bodoh dari itu soalnya. Jadi udahlah, stop, berhenti jadi manusia bodoh. Udah cukup gue yang merasa bodoh. Walaupun gue bodoh, gue percaya di luar sana pasti ada yang jauh lebih bodoh dari gue. Jadi stop loh. Mau sampai kapan lo terus-terusan kayak gini? Kayak mikirnya gak ada lagi yang sayang sama lo, gak ada lagi yang peduli sama lo. Hey girls, di luar sana tuh masih banyak yang peduli sama lo, masih banyak yang sayang sama lo. Jadi jangan pernah terpaku sama satu orang, walaupun itu ya gombalan buaya, rayuan maut, yang padahal itu sebenarnya klasik, tapi kita gak mau luluh gitu. Jadi kayak yang cowok tuh bukan dia doang. Kalau misalkan dia udah gak mau ada kita di hidupnya dia, ya udah tinggalin aja, karena di luar sana ada yang jauh lebih mengharapkan keberadaan lo dibanding dia. Nah, cuma kalau first stepnya nih, terkadang kan ada banyak orang yang udah dikasih tahu, cuman batu ya. Udah dikasih tahu, lu tuh udah berhenti aja, nggak perlu lu sama si ini. Cuman dari dianya aja yang enggak kok gitu, enggak kok dia bisa berubah gini itu. Nah terus someday someday dia kayak berpikir, oh iya ya ternyata bener juga ya. Menurut lu first step yang perlu dia lakukan baiknya itu apa? Karena gue pernah di posisi jadi cewek bodoh. Yang gue lakuin waktu itu adalah gue sibuk sama diri gue sendiri. Kayak gue sibuk cari aktivitas yang emang bikin gue capek, yang bikin gue ketawa ketiwi, yang bikin gue happy deh intinya. Kayak gue luangin waktu gue sama teman-teman gue luangin waktu gue nonton film sama keluarga gue juga. Atau ya emang gue pernah sesekali kayak misalkan habis nonton film nih, dulu pernah, maksudnya nggak jauh beberapa bulan yang lalu pernah gue kayak gitu. Jadi gue mau
sibuk apapun, sampai main pulang malam dimarahin apa sampai segitunya, karena gue kayak pengen, gue nggak mau sendirian, karena kalau gue sendiri tuh gue pasti inget gitu kan. Jadi, tapi gue berusaha kayak yang mencari kebahagiaan gue sendiri, mencari kesibukan gue sendiri dengan cara gue berjualan. Karena kan itu satu hal yang bikin gue sibuk tuh berjualan kan, karena kayak gue harus nyari bahan-bahannya, gue pergi ke sini, gue ke sana gitu, terus gue bikinnya, terus begitu gue ngehubungin dan dihubungin sama pembeli kayak gitu, itu bikin gue lupa saat itu. Tapi tetap saat gue balik ke kantor gue ingat lagi. Terus kayak ya emang kalau misalkan emang gak ada kemauan dari kita sendiri, kita nggak pengen lupa, ya nggak akan lupa, nggak akan bisa jawab. Itu tuh yang memang agak susah sebenarnya. Dulu udah disentil gimana juga, cuman kayak bebel aja gitu loh. Lu susah banget sih dikasih tau kalau itu memang sebenarnya udah nggak bisa untuk dijalanin. Ya buat apa dijalanin gitu kan. Nah ini cuma untuk mengingatkan teman-teman yang lain aja sih sebenarnya, takutnya gitu kan sama teman-temannya nggak kesentil terus sama lu kesentil gitu. Iya, ada lagi temen gue juga kayak gitu, bahkan kayak yang apa sih namanya, dia tuh gimana caranya dia bisa lupa sama mantannya yang udah berhubungan kalau nggak salah 4 tahun. Wih lama ya, juga ya. Gitu, tapi selama itu tuh hubungannya toksik. Dan hubungan itu benar-benar berakhir, gak kabar-kabaran lagi, gak kontak-kontakan lagi. Terus dia baru putus 2 bulan yang lalu nih misalnya. Gimana cara itu ya adalah kalau misalkan emang saat ini sekarang dia lagi deket sama cowok atau ada cowok yang berusaha ngambil hati dia, itu hargai. Tapi jangan ditinggalin, karena lo tahu sakitnya itu kayak gimana. Nah, lo jangan ngelakuin itu sama orang itu. Jangan kasih sakit hati ke orang kalau misalkan kita nggak mau sakit hati. Jadi ya udahlah, lupain itu yang udah bikin lo kepikiran, yang bikin lo terbebani gitu loh. Karena orang itu bakal bisa jauh ngehargain lo dibanding orang yang masih lo inget-inget. Iya benar. Lil, zaman kalau kita keluar dari perbucinan nih, gue kalau denger sama cewek juga bisa insecure sama badan ya. Jerawat aja kayaknya bisa jadi masalah. Iya kalau jerawat sih biasanya jadi masalah ya. Masa cewek gue juga berjerawat 1 doang ya lah, jerawat kecil kayak gitu. Ya udahlah gue bilang, jerawat kecil kayak gitu bukan jadi gunung juga, ngapain sih pakai insecure. Karena jerawat itu munculnya tuh tidak diduga-duga cuy, spektakuler lah intinya. Iya kayak mantan sebenarnya, nggak terduga-duga. Wey, tolonglah. Apa itu? Makhluk apa? Jerawat itu kayak gini loh. Ada jerawat yang bisa hilang cepet, ada yang bisa hilangnya tuh lama, kadang berbekas dan hilang tuh ada banget. Dan itu cukup agak sedikit mengganggu. Gue kan lagi breakout banget kan ya, lagi ya Allah jerawatan gitu. Kadang cewek tuh kalau jerawatan kalau nggak datang bulan karena debu atau sensitif karena makeup, skincare. Nah gitu. Jujur emang gue juga kadang sedikit insecure gitu. Ih dia mulus banget ya, kok gue jerawatan kayak gitu. Tapi kalau misalkan semakin kita dipikirin kayak gitu tuh jerawat bakal numbuh lagi, ngeselin emang. Oh, berarti ntar impactnya ke ini dong, ke self confidence lo. Iya, padahal kayak yang ya udahlah, gue cuci muka rajin, kenapa nih jerawat masih ada, karena dipikir. Iya, kayak masalah jerawatan, muka beruntusan atau ganti kulit itu bakal jadi masalah besar men buat cewek, karena itu bakal confidence itu bakal benar-benar gila. Kayak gimana ya, padahal cuma hal itu, bukan cuma sih, ini hal besar juga menurut gue. Tapi itu bisa mengganggu jiwa dan raga men. Kira gitu itu. Mengganggu jiwa dan raga. Iyalah, karena lo pasti bakal kayak, gue pakai apa lagi dong, gue pakai skincare apa, gue maskeran pakai apa dan bla 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 bla. Demi glowing ya. Demi glowing dan demi memikat si pasangannya atau si pria. Nah, atau cuman ya kalau dari cowok lu sendiri, dia bisa menerima lu apa adanya nggak gitu? Maksudnya dia komplain nggak sih kalau lu nggak glowing? Enggak sih. Dia pernah ngelihat gue se-breakout apa? Ngelihat gue jerawat lagi banyak, terus gue bilang,
ih kesel, ih jerawat banyak banget, ya udah sih udah nggak usah dipegang-pegang, ih tangan kotor juga gitu. Oh gitu. Jadi kalau gue megang satu jerawat dipukul sama dia tangan. Anjir. Iya. Maksudnya juga ganggu gitu loh. Kayak ini apa sih gitu. Ya udahlah, mau gimana lagi, tuh juga hilang, udah nggak usah digimana-gimana, nggak usah dipikirin, ntar juga hilang sendiri. Ya udah bener emang. Cuma nih gue saran sedikit aja lah, tips and trick sedikit buat berjerawat ya, tolong. Caranya buat ngilangin jerawatnya, waktu itu gue pakai sabun muka Himalaya sama Golden Viera. Gue tahu tuh Himalaya tuh, yang hijau-hijau kan? Iya betul, sabunnya muka Himalaya, maskeran juga pakai Himalaya, tapi sekarang gue lagi pakai Golden Viera. Halo Himalaya, coba produk Himalaya sama Golden Viera, boleh endorse saya? Anjir. Aduh, disponsorin oleh ini jadi ntar lama-lama. Enggak, tapi gue lagi enggak, maksudnya gue bukan mempromosikan ya, bukan gue harus kalian harus beli, enggak, cuma emang yang gue pakai tuh ya itu, dan terbukti sekarang tuh nipisin dan hilang. Jadi ngablunya ke skincare nih, untung gue bukan cewek. Kalau cewek juga nggak apa-apa. Iya sih, nggak apa-apa. Lo ada ini nggak, apa kayak tips and tricks untuk memaintain hubungan yang sepertinya masih bisa diperbaiki? Kalau misalkan ada hubungan yang sudah berakhir atau yang masih berjalan, jadi ibaratkan lu masih punya, wah ini masih ada cerca harapan nih kalau gue bertahan dan gue setidaknya mengeluarkan mom energi gue gitu. Anjir, mom energi. Apa? Jadi mengeluarkan sisi keibuan gue gitu kan. Iya, kayak lu mengarahkan dia seperti ini, seperti itu, lu jangan kayak gini, jangan gini. Biasanya kan kalau cowok harus diultimatum dulu nih. Kalau nggak diultimatum dia nggak akan kesentil. Emang. Anjir, gue buka bocoran cowok banget sih anjing. Salah. Enggak sih, maksudnya bukan bocoran cowok banget, bocoran pribadi gue pun gitu. Bukan cerita gue kayak gitu. Iya. Pernah gue alamin kayak gitu. Emang begitu. Cowok tuh gini sih, yang apa? So far, yang gue lihat, yang gue rasain tuh ya, boys will be boys. Setua apapun cowok, dia bakal ada sisi kekanak-kanakannya gitu loh. Kayak yang ya kayak berpegang teguh selalu sama egonya. Walaupun kayak gini loh, dia ngelakuin salah, terus dia minta maaf, udah manis-manis baik-baik lagi. Selang berapa hari kemudian atau berapa minggu, berapa bulan, dia ngelakuin salah lagi terus minta maaf lagi. Dan ceweknya juga yang harus bisa tegas. Kayak misalkan dikasih kesempatan maaf nih berapa kali, ya udah masih maafin. Cuma kan udah lebih dari 3 kali, lebih dari, ya terserah sih, mesti itu pribadi masing-masing ya mau ngasih kesempatan berapa kali. Cuma di saat lo udah capek, udah kayak gue nggak mau kayak gini terus, gue kesiksa, gue badit, ya udahin aja daripada nyiksa diri lo sendiri gitu loh. Tapi kalau punya keyakinan bisa diperbaiki, harus sama-sama punya komitmen yang baik, bisa pegang omongannya, bisa bisa buktiin ucapannya, dan nggak ngelakuin hal yang sama lagi. Kan gue bilang tadi boys will be boys. Terus kalau misalkan gimana ya, semuda-mudanya perempuan, setua-tuanya perempuan, dia selalu ada sifat keibuannya. Karena kenapa? Dia selalu menganggap dia pasangan kita tuh ya anak kita. Karena dia bakal punya anak, dia bakal ngelahirin. Dan gimana sih? Lu ngerti gak sih? Lu tanya deh nyokap lo. Ya, jadi anaknya 2 ya? Iya, jatuhnya kayak begitu. Anak ketemu gede sama anak yang dilahirin. Jadi gimana ya? Karena bakal ada ngerasa khawatirnya tuh lebih gede. Mau ke siapapun, kalau gue punya adik, kalau misalkan gue punya adik kandung nih ya, yang gue tahu oroknya banget, yang gue urusin dari oroknya banget, pasti gue bakal ngelakuin hal yang sama, tapi gue bakal ngasih kayak yang ya udahlah, lo udah gede, lo nikmatin aja masa gede lo, masa dewasa lo kayak gitu. Ntar kalau misalkan udah nikah, lo nggak akan bisa ngerasain hal yang kayak gini, kayak gitu. I see.
Karena kan cewek apa-apa harus ini ya, nurut sama suami, harus izin sama suami. Kalau nggak diizin ya lo nggak bisa lakuin apa-apa. Jadi selagi lo lakuin aja. Begitupun sama cowok. Bukan berarti ini membuka peluang buat cowok-cowok bisa selingkuh ya, bukan. Tapi kayak ya itu, ya lo baik lagi diri sendiri sih. Lo kalau misalnya inget nyokap lo perempuan, sama aja lo nyakitin hati perempuan ya nyokap lo. Kayak Tuh lu inget tuh yang cowok tuh jangan suka main perempuan lu. tuh denger tuh. Karma instan cuy, karma instan. Iya, karma Israel. Yes, that's right. Tahu bentar. Apa tuh? Ada ini lagi loh. Apa? Insecure ketika dia lagi drive tuh katanya. Ini kocak sih. Ini konyol menurut Insecure gua. pada sedang lagi drive-thru. Drive-thru maksudnya McDonald gitu. Apapun. Oke. Tolong kita sponsorin kita. Oh iya, nih McDonald kita pasang iklan loh di sini bisa. Maksudnya kayak apa sih, kita lagi drive tuh nih, ketika lagi drive tuh ini ada yang bilang sama gue gini, gue insecure ketika gue lagi drive tuh nih, yang lain tuh pada pakai mobil, gue pakai motor sendiri. So? Hello, gitu loh. Iya maksudnya? Iya maksudnya lo insecure karena yang lain pakai mobil, lo pakai motor. Di luar sana dia nggak punya kendaraan sama sekali, sama naik angkot, naik beca, jalan kaki, pakai sepeda. Bersyukur dong cuy. Dia nggak pernah lihat masalahnya apa drive thru pakai skateboard sama inline skate. Tolong, apa tuh? kita kan begitu, lu tau sendiri ya gak? Drive thru di McDonald pakainya papan skate. Aduh, nggak pernah sih. Lu nggak pernah lihat emang? Pernah waktu pas gue lagi di salah satu tempat yang emang golongnya dibilang itu tongkrongan anak gaul. Tongkrongan anak gaul di mana? Daya cuy. Oh iya, emang di situ. Iya, ini anak gaul yang tempatnya di Bogor nih, domisili Bogor. Tahu nih, tongkrongan pada zaman 2000 berapa ya? 2000 sekitar 2010 sampai 2015-an. Iya, itu belum marak ini coy. Coffee shop belum ada itu. Ya, karena nongkrongnya dia di situ. Mau nyari mangsa di situ anjir. Oh, gini ya ternyata kakak Boy. Kok gue sih jadi jangan ntar gue diserang. Aduh. Dan lo ada ini gak? Apa? Ada apa lagi gue mau tanya? Ada nasihat sih. Kira-kira lo ada nasihat lucu buat teman-teman yang mendengarkan tentang insecurity ini? Oke. Gue gimana ya, gue tuh bukan pandai juga sih. Saya semua orang bisa menasehati orang lain dibanding dirinya sendiri. Jadi gue nggak mau sosokan atau gimana, cuma gue ngasih saran aja gini loh. Kayak misalkan kalian yang insecure sama fisik atau kayak berat badan, kayak mukanya besar, atau insecure soal hubungan, membandingkan hubungan orang lain dan hubungan kamu dan pasangan kamu, anjing kamu, hubungan lo sama pacar lo. Udah gitu ngelihat orang kok kayaknya kok unyu, kok gue nggak kayak gitu ya, nggak bisa uuan kayak gitu. Bahas sekarang lo jangan insecure kayak gini deh gitu. Maksudnya ya udahlah, buanglah jauh-jauh rasa insecure itu, karena saat lo yang tadi gue bilang, saat lo sudah mencapai target lo, itu bakal gimana ya, rasa insecure tuh bakal bertambah. Manusia itu jauh dari kata puas. Lo udah mencapai target lo, udah punya pegang nih, lo pengen satu berlian dan lo udah pegang berlian itu, ngelihat orang punya berlian lebih bagus dan lo pasti pengen itu. Iya benar. Jadi rasa puas terhadap manusia atau dalam diri kita tuh pasti nggak akan ada habis. Yes, jadi buat right. Sama apapun, apalagi insecure sama diri sendiri soal apapun, udah deh kayak yang lo tetap harus bersyukur, banyak-banyak bersyukur, banyak-banyak berterima kasih, maaf, tolong, terima kasih, sama permisi. Iya benar. 4 kata itu bakal jauh dari rasa insecure lo sendiri gitu loh. Percaya deh sama gue, karena yang selama ini emang jujur gue masih insecure kok sampai sekarang. Sama pasangan gue pun masih kayak dia cantik ya, iya aku mah apa sih ya pakai gini segala macam bla bla bla. Kayak yang gimana ya Allah udahlah stop jadi orang tolol, karena di atas langit masih ada langit, di bawah tanah masih ada tanah. Jangan ngerasa
lo paling istimewa karena ada yang jauh lebih istimewa. Lo jangan merasa lo paling menderita karena di luar sana ada yang jauh lebih menderita. Gokil. Ulil Valia Besari. Gila, udah teguh. Ulil Teguh. Gila Golden Ways. Luar biasa. Lil, thank you banget ya Lil, thank you atas waktunya. Ini akan menjadi pembahasan yang menarik untuk didengarkan sama teman-teman juga. Jangan kapok-kapok untuk mejeng di podcast gua. Selalu pasti gue tagih terus. Ayo mau gue yang nagih nih yang ada. Anjir, dia yang nagih. Ntar lama-lama kasih kada lu mau nyabotase podcast gua. Dia udah bikin program sendiri namanya Optai. Oh ya, kok enggak sih, kok gue tidak mau menyabotase ini ya posisi lo di podcast. Bukan. Oke, thank you banget ya buat Ulil. Jangan lupa juga follow Ulil di @apa Lil? Ulil Valiaj, ULIL Victor ALIAJ. Oke, nanti gue akan taruh juga di kolom deskripsi Instagramnya, lo bisa juga langsung follow Ulil. Kalian kalau mau cari-cari something atau mau just tip dia juga suka buka jasa just tip. Terus dia juga lu bikin apa sih? Lu bikin brownies ya? Bikin apa sih? Bikin puding gitu ya? Ada brownies, ada puding, ada apa lagi ya? Banyak deh pokoknya, mochi. Itu kisaran harganya dari berapa sampai berapa? Nggak mahal kok, cuma cukup 15.000 sampai kurang lebih ya 90 lah, 90. 15.000 sampai 90.000. Jadi itu buat teman-teman yang domisilinya di arah Jabodetabek atau mungkin dari area Bogor aja, mau cari jajanan-jajanan lucu dan enak, kualitasnya juga mantap, rasanya enak. Gue pernah ngerasain susu almond ya, bukan susu almond, kemarin green tea matcha ya. Green tea matcha sama puding regalnya itu enak banget, the best in town pokoknya. Kalian bisa langsung follow Ulil dan pesen jualannya di sana. Thank you banget buat Ulil. Tepuk tangan dulu buat Ulil. Yap, itulah Ulil Valia Jami. Makasih banget buat Ulil yang udah mau sharing-sharing tentang ceritanya. Semoga gak kapok dan mau balik lagi di podcast. Sekarang gue mau sedikit menjabarkan tentang topik ini. Mungkin banyak dari teman-teman yang senasib dengan kita yang insecurean. Pada dasarnya insecurity atau perasaan tidak nyaman, gak merasa aman itu sangatlah hal yang lumrah. Mungkin sering terjadi di saat lu ngerasa bersalah, ngerasa malu, ataupun ngerasa kurang. Waktu lu ngerasa gak nyaman, lu cenderung ngerasa hidup dalam ketakutan. Impactnya adalah lu bisa menjadi seseorang yang takut untuk berinteraksi dengan orang lain. Lu jadinya antisosial. Padahal interaksi sosial itu bagian penting dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu alasan mengapa lu ngerasa gak nyaman, ngerasa gak aman, itu karena lu menilai diri sendiri terlalu rendah. Di saat lu gak pede, kita ambil contoh yang paling common adalah masalah badan dan warna kulit. Lu kayak ngerasa beda banget dari kebanyakan orang pada umumnya. Di saat lu gak pede, akan timbul rasa gak nyaman yang mungkin membuat diri lu iri terhadap orang lain. Iri itu bikin lu benci sama banyak orang. Ada juga faktor yang menyebabkan biasanya pengalaman masa lalu. Ini sih cerita yang paling sering banget gue denger ya. Dapat pasangan yang toksik, hubungannya jadi toksik juga. Penolakan, pengkhianatan, ini mempengaruhi kehidupan lu sehari-hari. Pada dasarnya yang gue pahamin, semua masalah ini bisa dihadapin dengan ngelawan rasa takut. Hadapin rasa takut itu dan berusaha untuk melihat lebih jauh. Berdamai sama diri lu sendiri. Dan berhenti membanding-bandingkan. Ingat satu hal, kita hidup di dunia ini udah punya takdirnya masing-masing. Udah punya zona waktunya sendiri-sendiri. Kita harus punya keinginan untuk melepas dan terus bergerak maju untuk menggapai impian. Daripada kecewa berlarut-larut dan selalu menyalahkan diri sendiri. Coba untuk mengevaluasi diri berdasarkan seberapa banyak usaha yang udah lu lakuin.
Fokus pada kualitas batin, belajar untuk menghargai diri ini, karena kita ini sangat berharga. Semoga episode kali ini bisa membantu kita untuk terus maju untuk mencapai impian. Jangan lupa untuk subscribe channel ini, biar bisa nemenin kalian terus sampai mampus. Follow juga Spotify kalau boleh. Gue Fai Muhammad undur diri. Kalian jangan sakit-sakit, sehat terus, karena sehat itu mahal. I'll see you guys on the next podcast. Peace out.